Selamat malam, Ibu Francisca. Ya, malam juga Pak Furziansa. Bagaimana kabar Ibu Francisca malam ini? Kabarnya 100% baik Pak, sehat walafiat. Oke, syukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan malam ini ya. Ya Pak. Kemarin saya melihat di handphone ada WhatsApp dari Ibu Francisca, katanya ada perlu mau berbicara dengan saya malam ini. Jadi saya juga belum tahu nih tujuannya apa sih Ibu Francisca menchatting saya kemarin. Oh ya Pak, kebetulan eh, saya chatnya kemarin, harusnya maunya saya kemarin di chat tuh kemarin bisa dilaksanakan pertemuan ini, tapi mungkin Bapak keberatan, jadi bisanya hari ini. Makasih Pak ya. Ya, saya ada satu dua hal yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin keluh kesahkan ke Bapak. Oke, Ibu Francisca. Jadi Ibu Francisca ada perlu sesuatu ya, mungkin untuk berkomunikasi mungkin ya. Mungkin suara Ibu Francisca mungkin agak diperbesar sedikit karena saya agak kurang dengar. Oh, oke, siap Pak. Bagaimana suaranya ini? Pas? Oke, oke, agak ya, oke, pas. Atau mungkin berteriak Jadi saja? tujuan Ibu Francisca malam ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk kita ketemuan Oh, malam ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? oh ya Pak, begini. Saya ada sedikit masalah di sekolah. Saya mohon mungkin Bapak bisa mendengar curahan hati saya ini dan ya bisa menemukan solusinya. Oh, ada masalah sedikit di sekolah begitu ya, Ibu ya. Ya, Ya, semoga kita bisa menemukan solusi bersama-sama ya, Ibu ya. Semoga ya, saya juga bisa memberikan solusi atau membantu Ibu untuk menemukan solusi tersebut. ya Pak. Kira-kira masalah apa sih, Ibu? Kalau boleh tahu? Oke, begini Pak. Saya baru ditempatkan di sekolah yang sekarang. Saya di sekolah sekarang baru sekitar 6 bulan, Pak. Terus, tidak 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 pas 6 bulan sih, Pak, lebih sekitar mau masuk 7 bulanan. Terus saya kemarin waktu rapat dewan guru, saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi operator Dapodik. Nah, operator saya menerima eee, tugas tambahan tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang ini, Pak, operator lama tidak bersedia diganti. Menurut dia, alasan mengganti dia oleh kepala sekolah tidak bisa dia terima. Terus ada beberapa guru juga yang pro sama tindakannya, sama alasannya, sehingga sekarang tuh timbul permasalahan, Pak, ya lebih ke permasalahan pribadi sih, hubungan saya dengan dia menjadi kurang baik, hubungan dia dengan kepala sekolah kurang baik. Bapak bayangkan saja kalau kita serumah, tetapi tidak saling bersapa, sapa sapa sih sapa, tapi senyum sih senyum, tapi tidak selebar senyum yang dulu. Jadi kurang nyaman begitu, Pak. Oh, jadi masalah Ibu ini sebenarnya bukan dengan peserta didik ya, tapi Bukan, bersama rekan guru ya. ya, Jadi kalau saya ingin menyimpulkan ya, masalahnya Ibu ini adalah masalah tentang apa pemberian tugas tambahan ya. ya, Ibu Pak. diberikan tugas tambahan menjadi operator yang Mhm, baru untuk menggantikan operator yang lama, ya, tapi operator yang lama sepertinya belum sepenuh hati untuk ya, mengikhlaskan ya mengikhlaskan tugasnya tugas dia dia sebagai tersebut. operator. Heeh. Oke, sepertinya masalah ini mungkin sering terjadi ya Ibu ya di kita di lingkungan sekolah biasanya. Ya, Pak. Kira-kira mungkin eh, hubungan yang selama ini dibangun Ibu Siska dengan rekan guru Ibu itu baik atau tidak?
misalnya dalam keseharian, apakah hubungan ini akhirnya menjadi renggan karena masalah tersebut? Apakah ada masalah-masalah lain selain itu? Oke, Pak. Hubungan saya dengan dia tidak pernah sebelum sebelum ini sangat baik. Oke. Malah kami sering bermain catur bersama. Oh Mereka iya. yang sering mengajarkan saya bermain catur, hubungannya baik, sangat baik, Pak. Nah, ini yang jadi permasalahan setelah rapat dewan guru terus mengganti posisinya dia. Ya memang kepala sekolah sebelum mengganti sebelum, mengadakan rapat dewan guru sudah, pendekatan pribadi dengan saya. Saya agak berat karena saya tahu wataknya dia. Tapi kepala sekolah punya alasan. Ada 2 guru dari hasil kerja dapodiknya dia, ada 2 guru yang sertifikasinya tidak cair karena datanya tidak valid yang pertama, yang kedua 3 guru tidak menerima tunjangan terpencil. Jadi total 5 guru yang kehilangan sertifikasi dan tunjangan terpencil. Jadi atas kinerjanya beliau ini, mama kepala sekolah memutuskan untuk mengganti. Jadi saya menerimanya karena melihat kondisi ini. Tanpa Oke, saya tidak berpikir kalau akan terjadi hal seperti ini, begitu, Pak. oke. Kira-kira Ibu, menurut Ibu ya, Mhm, eee, hubungan Ibu, misalnya kalau saya ibaratkan hubungan, yang buruk itu di angka satu itu mungkin saja hubungannya sudah, mungkin adanya terjadi apa, perkelahian secara fisik atau mhm, mengeluarkan kata-kata kasar, bisa mhm, terjadi ya di lingkungan sekolah misalnya di angka satu ya, itu mhm, hubungan yang buruk, sedangkan hubungan yang baik itu adalah seperti biasa yang Ibu sudah bilang tadi, oke, kita, berkolaborasi seperti biasa di dalam sekolah, mhm, saling memahami satu sama lain. ya. Jadi kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 itu hubungan Ibu Siska ini, Ibu Francisca sama rekan guru Ibu Francisca ini bagaimana? Di angka berapa kira-kira? Setelah setelah masalah ini, Pak, atau sebelum masalah ini? Setelah masalah ini? Setelah masalah ini, setelah Setelah masalah rapat dewan terjadi, guru penentuan itu? Kalau boleh 4,5, 4,5 ya? Mungkin ya, ke angka hampir angka 5 ya mungkin ya? ya, Kira-kira kalau tadi kan saya katakan bahwa hubungan yang buruk itu sampai apa, perkelahian fisik di angka 1 dan hubungan yang baik itu di angka 10. Kira-kira hubungan di angka 4 tadi yang 4,5 tadi, menurut mhm. Ibu Francisca tuh hubungannya sudah sejauh mana yang buruknya itu? Tetap kami bertegur sapa seperti biasa. Kalau pagi datang masih mengucapkan, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu," seperti itu. Cuma tidak saling berbicara. Mmm, Biasanya kami kalau setelah masuk istirahat, masuk les itu rame di ruang guru. Mulai menceritakan masalah anak, kadang menceritakan kalau ada kejadian, ada kedukaan, keluarga ini, keluarga pokoknya nimbrung lah, rame cerita atau berbasa-basi, bercanda. Itu saling nyambung, saling apa, menyebutkan nama. Tapi kali ini tuh tidak, kalau misalnya, ada saya di ruang guru, pasti beliaunya keluar, gitu. Tetap nah hanya kalau masih bertegur sapa, tapi tidak senyaman dulu, gitu. jadi tidak senyaman, yang seperti yang dulu lagi Ibu ya? Ah. Kira apakah, perubahan perilaku dia itu kepada Ibu Francisca saja atau dengan kepala sekolah? Karena dilihat kan kepala sekolah yang sebenarnya penyebab utama dari hal ini kan kelihatannya, karena kepala sekolah yang mengambil keputusan tersebut kan. Saya tidak tahu hubungannya beliau dengan kepala sekolah, tapi, saya rasa kepala sekolah kami cukup bijaksana, karena setelah selesai rapat dewan guru beliaunya dipanggil. Dan saya rasa hubungan mereka baik-baik saja saat ini. Yang masih kurang baik tuh dengan saya saja, yang saya lihat. Oke, oke, oke. Kira-kira nih Ibu Francisca, eee, ke depannya ini kan otomatis Ibu Francisca pasti berharap bahwa hubungan ini akan menjadi baik lagi dan
sangat tidak nyaman sekali, apalagi seperti Ibu Francisca katakan tadi bahwa kita dalam satu rumah atau satu sekolah, di dalamnya kita tidak bertegur sapa dengan orang lain, rasanya kita merasa menjadi tidak nyaman. Iya, Pak. Kira-kira hubungan yang Ibu Siska harapkan tuh dari angka 1 sampai 10 tuh, dari angka 4 tadi bisa naik ke angka berapa begitu, Francisca? Saya mau hubungannya seperti dulu, kalau bisa 10. Oke, Karena hubungannya bisa sebenarnya sempurna. karena ya, karena dia orangnya fun, orangnya welcome begitu. Jadi sering kita ajak bercanda, sering kita ajak ya bercanda lah karena saya tipikal orang yang agak bercandaan begitu. Jadi enak kalau berteman dengan dia. Saya ingin angka perfect, Pak. 10. Oke, oke, oke. Nah, jadi kira-kira Ibu Francisca mungkin punya, karena Ibu Francisca tentu sudah dalam pertemanan dengan dia pasti sudah paling tidak mengetahui sifat dan sikap dia, paling tidak ya sama rekan guru kita. Kira-kira apa sih menurut Ibu Siska solusinya agar eh, Ibu Francisca ini bersama rekan guru Ibu Francisca ini bisa berhubungan baik lagi seperti dulu? Solusinya mungkin saya ingin melakukan pendekatan pribadi sama beliau. Saya ingin tahu kira-kira apa yang membuat dia tidak menerima dia tidak mengikhlaskan tugas tambahannya. Karena menurut saya pribadinya dia orang yang bukan seperti itu sih. Dia orangnya dikasih, diterima, tidak dikasih, tidak apa-apa. Tapi ini agak sedikit berbeda. Jadi mungkin solusinya saya harus berbicara empat mata dengan dia, mungkin dari hati ke hati. Mungkin jadi Oh, saya bisa jadi tahu akar masalahnya itu tuh di mana, sehingga saya bisa menjelaskan ke dianya, begitu, Ibu Pak. Francisca berpikir untuk langsung bertemu dengan dia biar langsung tahu apa masalahnya ya. Saya Iya, rasa apa itu yang membuat bagus heeh, ya. Kira-kira apakah tidak ada planning lain, rencana lain untuk eh, bisa memperbaiki hubungan ini? Misalnya kan kemungkinan besar ya kadang-kadang orang lagi marah kan, mungkin kalau didekati kan kadang-kadang eh, mungkin dalam hatinya masih panas, mungkin tidak terima. Kita membutuhkan mungkin sedikit cara kedua atau ketiga sebagai opsi pilihan lain ya. Bagaimana Ibu Francisca? Mungkin ada pilihan-pilihan lain, rencana-rencana lain oke. selain. Kalau misalnya saya ajak berbicara empat mata, tapi beliaunya Hmm. menolak, mungkin saya akan ke pimpinan saya, mungkin ke kepala sekolah, mungkin dia bisa memfasilitasi pertemuan antara kami. Karena namanya seorang pemimpin ketika memerintah, bukan memerintah sih, dia atas permintaannya kita dan dia melakukannya, artinya dia memenuhi permintaan saya, pastinya rekan saya tersebut pasti mengikut karena kami adalah guru di bawah pimpinannya seorang kepala sekolah. Jadi ke solusi kedua kalau empat mata saya mau bertemu dan dia masih marah atau bagaimana, pasti ya solusi yang kedua itu, meminta kepala sekolah memfasilitasi kami berdua. Kami berdua Oke, diskusi kemudian baru dengan nama kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Karena masalah ini kan butuh keterbukaan dari masing-masing kami. ya memang agak sulit kalau harus ya namanya tidak semua orang yang kadang-kadang dalam pertemanan kita baru tahu sifat asli seseorang itu kadang-kadang ketika kita meminjam uang pada dia, kadang-kadang ya mungkin dia segala sesuatu yang bisa terjadi. Iya, Pak. Biasanya manusia itu dicoba biasanya gitu ya. Baru tahu Tapi sifat saya rasa asli kita strategi ya. dari Baru Ibu Francisca tadi cukup bagus, oke. cukup baik. Mungkin kira-kira ya Ibu Francisca Ya, untuk mencapai tujuan tadi kan pasti Ibu Francisca kan sudah apa ya rencananya tadi sudah ada. Sekarang strategi yang mungkin Ibu Francisca akan lakukan yang dari pilihan tadi yang paling utama, misalnya apakah
oh saya masih berpikir harus langsung ke sekolah karena saya masih kurang enak dengan dia, atau Ibu Francisca pengen menerapkan strategi yang pertama, langsung bertemu dengan dia. Saya mau yang pertama saja, Pak. Jadi pilihannya yang prioritasnya yang pertama Ibu Nah, Francisca saya ya. ingin prioritas yang pertama karena di pertama tidak ada orang ketiga. Mungkin dia punya unek-unek dengan kepala sekolah mungkin bisa sampaikan ke saya biar kami secara terbuka. Gitu. Begitu maunya saya, Pak. Tapi kalau ini tidak bisa ya baru saya minta kepala sekolah. Oke. Sekarang kira-kira kapan Ibu akan mewujudkan rencana Ibu itu? Saya karena sekarang suasananya masih panas nih, Pak. Rapat dewan gurunya baru kemarin. Pasti suasana hatinya juga masih masih panas juga. Jadi saya butuh beberapa Belum menerima waktu. sepenuhnya mungkin Ibu. Ya, mungkin minggu depan, Pak, mungkin dia sudah mulai reda, mungkin dia sudah mungkin dia sudah merefleksikan dirinya, dapat penguatan-penguatan dari teman, mungkin baru bisa saya dekati dengan solusi yang pertama itu, Pak. Kira-kira minggu depan ya mungkin Ibu Francisca bisa melakukan hal tersebut ya, mewujudkan rencananya. Ya, Oke, saya rasa memang walaupun pada prinsipnya dia masih marah, tapi kalau masalah ini semakin berlarut-larut, kadang-kadang semakin tidak nyaman juga kita di sekolah. Mungkin tadi minggu depan mungkin waktu yang paling tepat. Tapi jika ya, kita mengulur-mengulurkan lagi waktu, kemungkinan itu akan memperburuk keadaan kembali ya. Saya rasa itu sudah bagus ya. Menurut Ibu Francisca, mhm. mungkin ketika terjadi setelah mungkin tadi ketika pertemuan terjadi misalnya ya, ketika setelah pertemuan terjadi, ukuran keberhasilan, indikasi bahwa menurut Ibu Francisca itu hubungan kalian itu sudah seperti yang dulu itu bagaimana? Ya, dia merelakan tugas tambahan operatornya dia ke saya dan Mereka menyampaikan hal ini ke kepala sekolah. ya, ya. Indikatornya itu berarti menurut saya kami sudah perbaikan. Wujud dari merelakan itu bagaimana? Mungkin ada perubahan sikap Ya atau wujudnya bagaimana? dia sampaikan ke kepala sekolah kalau dia bersedia diganti. Karena sampai saat ini dia belum menyatakan sikapnya untuk bersedia diganti. Oh, begitu. Oke, oke. Ya mungkin harapan-harapannya mungkin Harapan saya ya tetap berhubungan baik seperti dahulu. Itu nah, itu harapan yang paling pertama ya. Harapan yang kedua, dia mau saat saya ajak untuk berempat mata mendiskusikan hal ini, dia mau. Itu harapan harapan lebih khususnya lah, harapan utamanya ya ingin bertegur sapa, jadi tidak ada pro dan kontra di sekolah. Jadi kita seperti biasanya lah menjalin hubungan baik karena bagi saya karena kita sudah oke, tinggal di satu atap, bukan hanya oke, oke. sekedar teman, tapi mereka adalah saudara ataupun saudari kita di sekolah. Keluarga besar dari SMP Ya, tersebut ya. keluarganya. Ya, kita sudah menganggap mereka keluarga. Oke, Ibu Francisca, mungkin kita mungkin terhambat dengan waktu juga Ibu Francisca. Mungkin terakhir, mungkin kira-kira apa wujud dari komitmen Ibu terhadap aksi itu apa sih? Komitmen Ibu. Ibu akan melakukan misalnya kapan misalnya itu. Iya, saya akan melakukan nanti minggu depan, Pak. Minggu depan saya berkomitmen untuk harus menjalankan solusi ini. Kenapa itu? Karena apa minggu depan? Karena itu tadi saya berpikir kalau dalam jangka waktu dekat malah tidak berhasil begitu, Pak. Oke, oke. Jadi rencana aksinya ya pasti berkomitmen bahwa minggu depan itu sudah dilakukannya. Jadi Ya, dalam melakukan komitmen itu atau merencanakan aksinya itu atau menjalankan rencana ibu tadi, tentunya ibu butuh seseorang ya untuk paling tidak ya namanya manusia kadang-kadang kita tidak pernah apa kita bahkan mungkin pasti lupa itu pasti ada namanya manusia kita makhluk yang lemah ya ya untuk mengingatkan ibu ya supaya untuk mendampingi ibu yang selalu mengingatkan ibu bahwa ibu harus
Ibu punya komitmen tentang hal itu, mungkin Ibu mau minta bantuan siapa gitu? Oke, ada teman guru saya di sekolah, bisa dibilang bestinya saya, eee, dia yang akan membantu saya mengingatkan, karena dia juga yang menguatkan saya untuk menerima tugas tambahan ini. Awalnya setelah dipanggil oleh kepala sekolah dan kepala sekolah menyampaikan hal itu, saya ragu menerimanya. Tapi atas penguatannya dia, karena dia juga seorang wakil kepala sekolah. Karena Oke, dia oke, wakil kepala sekolah, dia yang saya berkeluh ke dia, tapi dia yang menguatkan saya, dia yang membantu saya nanti, maka saya menerima. Nah, dia akan yang menjadi pengingatnya saya. Saya ingin, oke, oke. ya. Ya, mungkin sudah bagus ada orang yang bisa mengingatkan Ibu, yang tentunya Ibu mungkin harus bercerita kembali kepada kepada dia itu tentang rencana Ibu untuk eh, menjalankan rencana Ibu tadi. Tentu Ibu harus sampaikan kepada dia biar dia juga bisa tahu eh, kapan Ibu jalankan itu dan bisa mengingatkan Ibu. Oke, Ibu, mungkin saya rasa kita hanya menunggu ini kapan Ibu melakukannya. Dan saya sangat penasaran nih terhadap hasilnya nanti. Rencana ini kayaknya bagus. Apalagi Ibu berencana langsung bertemu dengan rekan guru Ibu. Saya rasa di dalam dunia uh, menjalankan tugas di dalam keseharian pasti otomatis kita tidak luput dalam keadaan apa tersinggung, kadang-kadang jengkel, marah dengan rekan guru. Tapi semua saya rasa bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi seperti yang Ibu Francisca ingin lakukan ini. Mungkin kira-kira uh, hasilnya ini bagaimana Ibu? Apakah kita bisa bertemu lagi nanti Oke, hasil siap, Pak. dari. Saya juga sangat menunggu hasilnya biar saya bisa sampaikan ke Bapak. Oke, oke, oke. Saya juga sangat penasaran dengan hasilnya ini. Semoga apa niat baik kita ini, niat baik Ibu Francisca untuk bisa menciptakan suasana atau hubungan yang baik lagi dengan rekan guru Ibu Francisca bisa terwujud. Saya doakan semoga berjalan dengan baik. Kita tunggu untuk bisa berdiskusi kembali. Masih ingat nomor WhatsApp saya kan bisa nanti bisa sampaikan kepada saya. Saya siap kok, Ibu. Kapan waktunya mungkin tinggal di WhatsApp kita buat janjian seperti malam ini, Bu. Oke, oke, siap, Pak. Oke. Eh, Mungkin waktunya sudah selesai ini sekitar 20 menit sudah kita berbicara ini. Saya harapkan ya kita bisa melakukan semua itu. Ibu Francisca terus semangat Ya, semangat. eh, menjalankan tugas. Tentunya kepala sekolah memilih Ibu Francisca bukan bukan karena Ibu Francisca memiliki sesuatu, tapi kepala sekolah tentu memiliki penilaian-penilaian asesmen terhadap Ibu Francisca selama ini. Dia memberikan kepercayaan yang besar karena menurut saya operator sekolah merupakan salah satu bentuk terjantungnya sekolah. Jalan dan tidaknya sekolah ini tentunya sangat tergantung juga pada operator sekolah. Jadi kepala sekolah mungkin memilih Ibu Francisca dengan alasan-alasan tertentu. Semoga rekan guru Ibu Francisca bisa menerima hal tersebut. Ya, Mungkin amin. sekian sudah Ibu Francisca untuk malam ini. Terima kasih sudah mau menghubungi saya untuk bercerita dan saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu Francisca di malam ini. Oke. Oke, selamat malam. Malam juga Pak Furdiansa. Oke, yang sekarang berbalik ya. Saya yang coach. Nah, Ibu yang coach, saya yang coaching. Coach. Oke, Mulai su atau? mulai sudah langsung. Oke. Oke, selamat malam Pak Furdiansa. Selamat malam Ibu Francisca. Oke. Oke. Kabarnya Pak? Baik, pasti banyak dari dukanya.
Ibu Francisca, apa videonya tidak terlihat itu. Oke, ulang saja Ibu Francisca. Oke. Mana? Open kamera Pak Furdiansa. Sudah, sudah. Oke. Sudah? Oke. Oke. Oke, selamat malam Pak Furdiansa. Selamat malam Ibu Francisca. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ini kelihatan dari mukanya. Alhamdulillah baik. Tapi ya Ibu bisa membaca dari muka saya kadang-kadang saya menutupi saja keadaan-keadaan yang sebenarnya malam ini saya ingin berbicara banyak sih tentang keresahan saya ini, Bu Francisca. Oke. Maaf ya, telepon tidak diangkat. Saya harus meng-WhatsApp. Maklumlah, jam terbangnya tinggi nih, Pak. Oke, 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 saya paham sekali, Bu Francisca. Jadi saya sangat bersyukur ini bisa berterima kasih dengan Ibu Francisca bisa meluangkan waktunya malam ini untuk saya bisa berbagi. Oke, siap Pak Furdiansa. Pak Furdiansa, kira-kira apa nih? Kita tidak lama berdiskusi Pak ya, mungkin sekitar 15 menit. Jadi Pak Furdiansa mungkin ada yang ingin dibicarakan dengan saya Pak? Nah, sebenarnya tentunya ada ya Ibu ya, karena saya sudah menghubungi Ibu, karena ya saya tidak tahu mau berbicara pada siapa lagi ya, karena saya rasa Ibu yang bisa memahami saya. Semoga hari ini kita bisa mencapai solusinya. Sebenarnya ini kejadian ya biasa Ibu, namanya di tempat kerja ya. Sebenarnya saya sebagai seorang guru bukan masalah tentang peserta didik saya, tapi masalah saya dengan rekan guru saya sih, Oh ya, terkhusus operator operator saya, operator ya. sekolah. Oke, bagaimana? Eh, saya agak bingung nih Bu, soalnya kan kemarin ya kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka sekarang kan kita tentunya sebagai seorang guru harus mengajar dengan baik dan menjadi fokus utama kita adalah peserta didik ya. Peserta didiknya harus aktif. Karena melihat eh, zaman sekarang Ibu, jadi saya berpikir mengajar dengan cara ceramah itu sudah melihat apa peserta didik itu sepertinya bosan sudah Ibu selama ini. Mereka sudah rasanya sepertinya terlalu memaksa kita melihat mereka itu. Mereka sepertinya sudah bosan, tapi ya karena mungkin segan dengan gurunya, menaruh rasa hormat pada gurunya, mereka ikut-ikut saja. Nah, kalau ditanya sudah mengerti ya sudah katanya. Ternyata kalau di tes kadang-kadang tidak dimengerti. Jadi saya mencoba untuk searching di internet, mungkin model-model pembelajaran terbaru yang mungkin gaya-gaya anak-anak di zaman sekarang kan berbeda ya. Mereka lebih sukanya apa. Ternyata ada satu video yang menyebutkan bahwa mereka ya dengan gaya masing-masing, adanya kinestetik, audiovisual, segala macam itu. Jadi sebenarnya saya ingin mengajar dan menampilkan video pembelajaran. Apalagi di mata pelajaran IPA ini, Bu, tentunya kita membutuhkan apa? Demonstrasi. Kadang-kadang semuanya tidak bisa harus dilakukan di laboratorium. Hal-hal yang bersifat abstrak itu kadang-kadang membuat peserta didik kita tuh jadi rasanya Bingung. bingung. Misalnya kayak belajar tentang planet. Planet itu bagaimana? Kok planet Pak bilang besar, tapi ini Pak bilang kok gambarnya kecil, bagaimana itu? Kadang-kadang Pak penuh tanda tanya di mereka. Kadang-kadang mereka bertanya, saya juga jadi pusing untuk menganalogikan itu. Jadi saya rasa video pembelajaran merupakan hal yang paling tidak bisa mengatasi kehausan mereka dalam bertanya itu. Jadi setelah saya melihat ini, Bu, akhirnya saya berpikir untuk meminjam. Kebetulan kami di sekolah itu punya alat apa LCD ya, proyektor itu, Ibu. Hmm. Jadi kan mau menampilkan. Jadi saya meminjam alat tersebut kepada operator. Iya. Tapi selama ini saya pinjam, kok sampai sekarang alasnya banyak. Lupa kunci lah. eh, Apa pokoknya bilang saja semua tidak ada. Kunci ini lupa di sini. Tahu-tahu besoknya dia bilang
aduh Pak Guru sorry ini apa segala macam. Pokoknya banyak ada saja alasannya. Kelihatannya ini operator tidak mau kasih alat Mhm. LCD gitu. Itu yang membuat saya resah. Saya sudah menyampaikan Iya. apa tujuan saya, tapi dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang sama maksudkan itu. Mungkin itu sih Bu Francisca. Oke, sangat menurut saya mulia sekali ya, Bapak mau menggedor, pemahaman anak, meningkatkan kompetensi pembelajaran. Tapi kok dirongrong ya, Pak, ya? Iya, ya Padahal itu perlu juga itu. merupakan bukan bukan proyektor pribadi, Pak, ya? Iya, Oke, iya. saya heeh, jadi, eee, apa yang Bapak inginkan? Apa yang Bapak inginkan dari permasalahan ini sebenarnya? Nah, saya paling tidak ya apa sih simpel sih sebenarnya. Saya hanya pengen ya tentunya sekolah memfasilitasi kita lah untuk apalagi cuman alat sekolah kan ini yang saya pinjam juga untuk kebutuhan siswa. Kan Mmm, alat itu kan dibelanja dari dana BOS, operasional sekolah. Tentunya dimanfaatkan untuk sekolah, bukan untuk mhm. pribadi. Dan saya lakukan itu anak-anak. Jadi saya berharap operator tersebut bisa meminjamkan alat itu untuk saya. Mungkin begitu saja, Ibu. Oh, jadi itu yang diinginkan tetap operator, memberikan proyektor itu ya, Pak, ya. Mungkin, lebih mendetail ya, Pak, ya. Biasanya kan gini, orang memberikan barang ke kita, kita tuh tahu ini ikhlas atau tidak nih, ini tulus atau tidak kasih. Mungkin Bapaknya mau, cukup ya terserahlah dia ikhlas atau tidak, tidak perlu saya tahu. Penting proyektornya itu ada pada saya atau bagaimana keinginannya? Mungkin bisa lebih detail. Itu Ibu saya tidak perlu dia punya keadaannya bagaimana. Intinya alat itu ada di tangan saya. Karena saya mau manfaatkan. Tujuan saya bukan harus mengetahui apa kondisi perasaan dia, harus mengerti apa dia harus mewek-mewek dengan dia tidak. Saya intinya alat itu di saya. Karena saya memanfaatkan untuk apa pembelajaran sih, Bu. Oke, ya, oke, sangat bagus sekali, eee Bapak tidak terlalu mementingkan perasaannya dia ya, itu urusan pribadi dia, kita lebih mengutamakan kepentingan anak-anak. Sangat bagus Bapak kalau diberi penilaian Pak ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira berapa skor yang kira-kira Bapak bisa kasih yang memungkinkan operator itu memberikan LCD-nya ke Bapak? Kalau di angka 1, tidak mungkin diberi. Sangat kecil kemungkinan untuk diberi. Tapi kalau angka 10 diberi. Kira-kira menurut Bapak di angka berapa? Mungkin Bapak bisa penuhi keinginan Bapak untuk mendapatkan LC dari operator itu di angka berapa? saya rasa dia di angka 3 itu, Ibu. Kayaknya dia tidak mau memberikan. Wow, wow, wow. Oke. Uh, saya rasa ini lumayan bermasalah ya. Ibu Penilaiannya Francisca dengan suaranya tidak negatif terlalu ini kayaknya. apa? Suaranya Ibu Francisca ada ini, tidak terlalu jelas. Halo Ibu Francisca? Suara saya kemudian sudah bisa mendengar suara saya? Iya, maksudnya Ibu jangan terlalu Halo? oke. Oke, sudah bisa mendengar suara saya Pak Ya, ya, Furdiansa? ya, 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 ya. Sudah. Mati dulu kamu.
Oke, oke. Oke, kita lanjutkan Pak Furdiansa atau kita mulai ulang? Lanjutkan saja, Ibu. Lanjutkan saja. Oke, Pak Furdiansa, ini saya ulangi pertanyaannya nih, Pak. Menurut Bapak, kalau diberi skor atau diberi penilaian angka 1 sampai 10, itu kira-kira diberi nilai berapa operatornya tuh memberikan LCD ke Bapak? Atau kira-kira berapa nilai agar terpenuhi nih Bapak punya keinginan untuk bisa dapatkan itu proyektor atau LCD itu di angka berapa, Pak? Saya rasa di angka berapa? 3 mungkin, Ibu ya. Wow, angka Karena 3 ya? karena kemarin bukan hanya saya yang mengalami itu juga, Ibu, karena banyak guru juga Heeh, yang sudah berusaha meminjam, sama saja tetap tidak dikasih. tetap tidak dikasih. Wow, berarti satu sekolah nih tidak ada yang berani, tidak ada yang berhasil meminjam LCD, Pak, ya? Iya, iya, Ibu. Oke, saya rasa angka 3 ini angka yang kecil ya. Berarti bisa dianggap sangat kecil kemungkinan nih, operatornya memberikan LCD untuk Pak Furji ataupun teman-teman guru lainnya. Jadi nih Pak, kira-kira apa solusi, bagaimana solusi yang akan Bapak gunakan agar yang angka 3 itu mungkin bisa naik, agar si operatornya tuh mau memberikan LCD-nya itu, Pak? Solusi saya sebenarnya saya ingin lakukan pendekatan lagi dengan dia. Tentunya saya ingin berkomunikasi agar lebih mungkin dia lebih mengerti, mungkin dia belum paham tujuan saya, jadi saya ingin berkomunikasi dengan dia. Yang kedua mungkin saya ingin mungkin pilihan kedua ya, kalau memang berkomunikasi saya tidak punya solusi apa operatornya tetap bersikuku untuk tidak memberikan Mhm, proyektor atau LCD itu, heeh, saya akan berpikir untuk apa mengajak rekan-rekan guru heeh. yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya untuk apa berbicara dengan kepala sekolah tentang hal tersebut. Oke, jadi ada 2 solusi nih, Pak, ya? Solusi yang Iya, pertama bisa juga yang ketiganya mungkin saya harus buat ya paling tidak membuat alat demonstrasi sendiri lah. Biar kalau walaupun tidak punya LCD tapi mungkin dengan cara yang lain minta murid saya untuk membawa handphone, videonya mungkin saya bisa kirimkan lewat handphone biar nontonnya secara sendiri-sendiri. Tapi saya rasa itu mungkin pilihan terakhir ya, karena yang paling penting sebenarnya bisa nonton layar besar sampai saya bisa jelaskan itu. Mungkin itu Ibu Francisca. oke, sangat baik, Pak, ya. Jadi ada 3 solusi nih, berbicara dari hati ke hati, kemudian mengajak teman guru, sampaikan hal ini ke kepala sekolah, dan yang terakhir, eee, meminta anak murid membawa handphone. Halo, Pak Furdiansa, Siap, masih siap mendengar Ibu. suara saya? Oke, meminta Ya masih, masih oke. dengar. Oke Pak Furdiansa, menurut Pak Furdiansa nih, dengan solusi itu kira-kira bisa berada di angka atau skor berapa begitu Pak Furdiansa? Keinginan Pak Furdiansa bisa terpenuhi itu berada di angka berapa? Saya berharap sih kalau mengenai LCD-nya ya, ya diberi LCD-nya ya, saya rasa harus di Heeh. angka 10 atau angka 9. Oh, Memang itu kita perfect. penuh, kita Lah Pak ya? harus dapat itu kan itu barang sekolah dan saya rasa tidak boleh ada yang seperti berkuasa di dalam sekolah. Wow, Apa ya mungkin saya berharap begitu sih Bu ya. oke Pak Furdiansa. Kok kameranya sepertinya tidak aktif ini Pak ya? Apakah Iya, terlihat di Ibu juga mungkin, Ibu juga sama. Saya juga tidak ini, lihat Ibu. ya Pak, mungkin sinyal Pak ya? Tapi masih mendengar Iya, iya, saya iya, iya Ibu. masih bisa mendengar? Pak Furjan
Furdiansa. Halo Ibu? Ya, ya. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Ya, langsung kita omong saja pakai suara Ibu, karena posisinya memang kameranya tidak mendukung. Oke, oke, baik Pak Furdiansa. Jadi mutlak di angka 9 atau angka 10 nih ya Pak ya, angka yang perfect ini. Ya, Ya saya rasa saya setuju dengan pendapatnya Pak Furdiansa, kalau itu adalah barang umum, barang sekolah, bukan barang pribadi. Jadi wajib si operator tuh memberikan LCD atau proyektor ketika dipakai untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi Pak ya. ya. Jadi saya rasa solusinya ini bagus ini Pak, sangat bagus. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan ini, mau bertemu bertemu operatornya dan meminta dia memberikan LCD secara langsung, membicarakan secara empat mata itu kapan Pak? Saya ingin melakukannya Silakan Pak Fusdan. minggu depan ini, Ibu. Minggu depan ini, karena saya membutuhkan ada pelajaran yang butuh demonstrasi, jadi saya ingin lakukan minggu depan ini, Bu. Mungkin Minggu Ibu depan, oke. Kenapa minggu cepat depan Pak? sedikit, maka mungkin soalnya sinyal kurang baik, jadi mungkin kita bisa percepat ya, Ibu ya, mungkin. Oke, oke Pak. Berarti minggu depan Pak ya? Kalau misalnya, Ya, aduh, kalau misalnya minggu depannya tidak bisa, apakah punya jangka waktu lagi? Punya waktu lain lagi Pak? saya rasa ada ini. Ibu cepat Halo Pak sedikit, Ibu. Furdiansa? Ibu cepat sedikit. Oke siap Pak. Minggu depan, Ibu. Intinya minggu depan mungkin. Oke, jadi minggu depan Pak ya. Menurut Pak Furdiansa apa komitmen dari solusi yang ingin Bapak Furdiansa lakukan itu? Mungkin Pak, Saya bagaimana ingin komitmen yang ingin berkomitmen, Bapak terapkan? saya ingin lakukan Ibu. Saya intinya saya tadi seperti komitmen kok. Saya akan cari jalan keluarnya biar bisa mendapatkan LCD itu. Jadi kalau memang empat mata itu dia tidak mau, ya mungkin saya tadi mengajak guru-guru untuk bertemu. Tapi saya akan lebih memilih untuk berkomunikasi secara pribadi terlebih dahulu untuk menghargai operatornya. Oke, sip, bagus Pak. Oke, kalau begitu Pak, ini saya ingin bertanya lagi. Kan minggu depan nih Pak, lagi beberapa hari kita mungkin disibukkan oleh banyak hal, tugas-tugas sekolah, kegiatan pembelajaran, ataupun ketika Oke, oke. Cepat sedikit. Halo Pak Furdiansa. Iya, 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 Ibu. Ya, saya rasa Oke, jadi sama. eh, kira-kira nanti siapa yang mau mengingatkan Bapak untuk mengeksekusi solusi itu Saya kira-kira? rasa ada rekan guru saya yang mengalami masalah. Tadi saya sudah bicarakan bahwa ada rekan guru saya juga mau minjam itu. Ibu siapa? Ibu Flaviana ya. Karena dia Mhm. kemarin juga meminjamkan eh, LCD itu alat tersebut untuk melakukan praktek PPG Prajabatan. Tetap saja tidak dikasih. Akhirnya dia meminjam di sekolah lain. Padahal itu Oh, apa loh untuk pengembangan kompetensi guru sampai segitunya. Eh, itu Ibu mungkin Ibu Flaviana mungkin yang dapat mengingatkan saya untuk minggu depan oke. bisa tersebut. Oke, bagus Pak ya. Jadi mungkin, gebrakan dari Bapak Ibu guru berdua tuh bisa bisa memecahkan permasalahan ini. Saya dukung Pak. Jadi Oke. Bapak punya teman yang bisa sama-sama berjuang menyelesaikan masalah ini. Saya rasa itu mulia Pak. Yang Oke. seperti itu. Oke, bagus. Kalau begitu Pak, saya sangat menunggu nih hasilnya nih. Bagaimana nih? Kira-kira berhasil atau tidak nih merubuhkan hati kerasnya seorang operator Pak ya? Oke, saya Saya tunggu rasa hasilnya.
saya berharap Ibu, saya minta doanya juga dari Ibu, semoga saya bisa lakukan hal tersebut karena menurut saya memang hal penting. Tapi operator juga manusia, mungkin dia punya alasan. Karena saya pengen bertemu empat mata, saya pengen tahu sih alasannya apa. Kalau memang alasannya tidak masuk akal, mungkin itulah yang saya akan cari jalan keluarnya lewat pimpinan tertinggi kami, kepala sekolah, sebagai manajer yang bisa memanage semua kami di sekolah agar bisa tentunya bermanfaat bagi peserta didik. Mungkin itu saja Ibu. Oke, sangat bagus, Pak, ya. Saya tunggu hasilnya, Pak. Nanti calling ya, kapan kita Oke, bertemu. Saya selalu punya waktu nih untuk mendengar hasilnya, Pak. terima kasih banyak Ibu. Ya, terima Saya kasih akan juga Pak berusaha. Fulviansa. Selamat Selamat malam, Pak malam. Fulviansa. Malam juga. Oke, saya berhenti ya rekamannya. Stop recording.